Sebelumnya, proses evakuasi jenazah dari Juliana, pendaki asal Brasil, dilakukan selama 4 hari dengan melibatkan tim SAR gabungan. Kondisi medan yang ekstrim, terjal, dan berbahaya pemirsa membuat tim harus bekerja ekstra hati-hati selama lebih dari 20 jam. Dialami Juliana Marins, wanita berusia 27 tahun asal Brasil. Niatnya untuk menikmati keindahan alam Gunung Rinjani berakhir maut. Dirinya terperosok ke dalam jurang sedalam lebih dari 500 meter di jalur pendakian Gunung Rinjani dan resmi dinyatakan meninggal dunia. Proses evakuasi dilakukan oleh tim SAR gabungan selama 4 hari. Tim SAR telah menggunakan teknik vertical rescue melibatkan tim SAR Basarnas, Brimob, serta Balai Taman Nasional Rinjani. Tim SAR gabungan dibantu oleh relawan berjuang keras untuk melakukan proses evakuasi yang terkendala cuaca yang tidak menentu. Kabut tebal yang muncul dalam waktu yang tidak menentu membuat helikopter sulit untuk terbang. Bantuan secara manual pun pada hari pertama terkendala jarak pandang yang terbatas akibat tebalnya kabut. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dasar jurang curam yang diperkirakan memiliki kemiringan lebih dari 80 derajat. Kondisi medan yang ekstrim, terjal, dan berbahaya membuat tim harus bekerja ekstra hati-hati selama lebih dari 20 jam. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah langsung dibawa menuju pos pendakian resor Taman Nasional Rinjani di Sembalun yang memakan waktu 9 jam. Basarnas menegaskan bahwa telah merespons cepat insiden tersebut dan proses pencarian telah dilakukan sejak hari Sabtu, namun medan yang sulit dan cuaca ekstrim menjadi kendala dalam proses evakuasi. Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat sebagai perwakilan pemerintah menyatakan penyelamatan telah dilakukan maksimal dengan mempertimbangkan keselamatan tim evakuasi. Karena kita ketahui bersama begitu berita ini kita dapatkan, tim langsung bergerak menuju ke sana. Tetapi faktor cuaca dan geografis medan yang ada di Gunung Rinjani yang berubah-ubah pada setiap waktu agak mempersulit proses evakuasi yang ada. Kalau sejak awal Bapak Gubernur sudah memerintahkan langsung dari Balai Air, kemudian aman mineral untuk helikopter dan sebagainya, tetapi kendala cuaca, kemudian teman-teman Brimob, Komandan Brimob dan Sat Brimob langsung memimpin proses evakuasi bersama Basarnas, dan tentunya kita harus memastikan bahwa itu semua adalah perjuangan dari semua pihak. Keluarga korban pun yang awalnya kecewa karena menganggap penyelamatan lamban, hadir langsung di lokasi untuk melihat medan yang ekstrim. Dan keluarganya sangat memahami. Setelah mereka tiba di Sembalun dan mereka melihat cuaca di sana, mereka sangat memahami sulitnya medan yang dihadapi oleh tim. Jenazah Juliana lantas dievakuasi ke Denpasar, Bali untuk menjalani proses autopsi oleh tim dokter forensik rumah sakit. Dokter forensik Rumah Sakit Bali Mandara, Ida Bagus Alit menyatakan, otopsi langsung dilakukan sesuai permintaan tim penyidik Polda NTB. Proses autopsi berlangsung selama 2 hingga 3 jam dan hasil otopsi menyatakan korban mengalami sejumlah luka gesek dan patah tulang yang mengakibatkan luka pada organ dalam. Luka organ dalam itulah yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam waktu yang tidak lama setelah terjatuh terperosok ke jurang kawah Gunung Rinjani. Terutama yang ada adalah luka lecet geser yang menandakan bahwa korban itu memang tergeser dengan benda-benda. Kemudian kita juga menemukan adanya patah-patah tulang, terutama di daerah dada, bagian belakang, juga tulang punggung dan paha. Dan kemudian dari patah-patah tulang ini terjadi kerusakan pada organ-organ dalam. Setelah selesai dilakukan autopsi, jenazah Juliana Marins pun telah diserahkan kembali kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dipulangkan ke negara asalnya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan dari Denpasar, Bali, Herman Suhdi, Alfani Syukri, TV One mengabarkan.